Ada satu hal lagi, di mana banyak di antara kita yang melakukannya tanpa sadar, tapi nanti tatkala kita kehilangan orang tua, di saat itulah kita akan menyadarinya, menyesalinya, tapi penyesalan itu sudah tidak berguna lagi, selesai sudah. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, ibu itu adalah rahmat Allah yang terbesar sebelum ayah ibu. Kenapa demikian? Karena ibu itu Allah bangun, Allah ciptakan dengan perasaan, sementara ayah itu dengan realita dan kekuatan. Tapi ibu itu dengan perasaan, sehingga lebih merasa daripada seorang ayah. Ayah mungkin dilepehin, dikucilin atau diremehin masih mending, itu orang tua. Ayah itu bisa menahannya, tapi kalau ibu itu tidak bisa. Sehingga kadang-kadang karena dia itu tidak bisa merasa, tidak bisa menahan emosinya, maka dia itu keluarkan walaupun di depan istrinya, depan anaknya dan sebagainya. Padahal ibu itu lebih iba kepada anaknya, tapi di saat itu dia tidak bisa menahannya. Sehingga banyak ibu yang terlontar kata-kata ataupun ungkapan-ungkapan yang itu berasal daripada perasaannya. Karena begitulah Allah ciptakan perempuan. Sehingga tatkala nanti ibu kita meninggal, ada sebuah seruan di atas sana yang berseru, telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekiku. Tanpa terasa bahwasanya rezeki yang kita dapatkan juga bukan orang tua. Seakan-akan kita itu mencari rezeki tanpa kita kasih tahu sama orang tua, tanpa kita minta izin dulu kepada orang tua, takut sampai orang tua itu ma'ruf dengan harta kita, sampai sengaja untuk kita tidak memberitahunya dan sebagainya. Seakan-akan kita itu mau cari sendiri dan sebagainya, padahal Allah sudah menegaskan semua yang kita dapatkan berkat orang tua. Nggak ada orang tua, nggak ada kita. Nggak ada orang tua, nggak ada rezeki kita. Nggak ada orang tua, nggak ada kenikmatan kita. Nggak ada orang tua, nggak ada kebahagiaan kita. Nggak ada orang tua, nggak ada ilmu kita, nggak ada, semuanya nggak ada. Berkat orang tua semuanya ada. Sehingga kata Allah Ta'ala, yang karenanya aku berikan kau rezeki, yang karenanya aku mudahkan kau melebur dosa-dosamu, yang karenanya aku mudahkan kau menaikkan derajat di sisiku, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak dariku. Sekarang dia sudah tidak ada, maka carilah dengan susah payah. Sekarang setelah ayah dan ibu tidak ada, kita mau cari pahala yang besar kayak gimana? Yang sama, sebanding dengan apa yang kita lakukan untuk orang tua, gak bakal kita bisa. Walaupun kita jihad fisabilillah, walaupun kita dakwah, habis waktunya semua untuk dakwah, untuk kita menyamai pahala, kita menyenangkan orang tua sekali saja, tidak bisa. Gak ada yang bisa menyenangkan orang tua. Pahala kita dapatkan melebihi daripada pahala menyenangkan orang tua, gak ada. Diperintahkan Allah Ta'ala untuk birrul walidain, bukan ihsan bil walidain, tapi birrul walidain. Apa artinya? Sebelum diperintah, apa yang diinginkan oleh orang tua kita laksanakan, itu birrul walidain. Bukan setelah diperintah baru kita laksanakan, itu ihsan bil walidain itu. Tapi ketika orang tua itu belum memerintah, tapi apapun yang diinginkan, kita tahu orang tua mau ngapain, itu kita tahu. Waktunya makan, berarti dia mau makan, sebelum dia nyuruh dia siapkan. Kita ngelihat orang tua itu capek, sebelum dia itu nyuruh pijat, kita pijatkan. Banyak di antara kita lebih bisa menyenangkan orang lain daripada ibunya sendiri. Banyak di antara kita bisa menyenangkan hati, tertawa terbahak-bahak dengan teman-temannya, tapi terbawa berbahak-bahak bersama ibunya tidak bisa. Banyak di antara kita yang mau mengalah kepada orang lain, tapi mengalah kepada orang tua tidak bisa. Banyak di antara kita bahkan yang mau dia itu berkorban untuk orang lain, tapi untuk orang tuanya tidak bisa. Kenapa demikian? Begitulah, manusia itu sangat dimusuhi oleh setan dan tidak akan dimudahkan dan dibiarkan kita untuk melakukan sesuatu kebaikan pun, karena kebaikan itu akan menjadikan kita bahagia, apalagi yang terkait dengan orang tua. Ya marhaba, samena, insyaallah. Itulah orang tua. Tatkala orang tua sudah tidak ada,
Kadang-kadang kita ingin membayangkan saja seakan-akan orang tua kita berada di depan kita, kita sudah tidak bisa lagi. Seandainya orang itu masih ada, kemudian kita itu memijatnya, kemudian kita itu menyenangkannya, kemudian kita membeli-belikan sesuatu yang berharga untuknya, berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Sehingga kemudian diibaratkan orang tua itu adalah dua pintu daripada pintu surga yang terbuka untuk anaknya, rahmatnya Allah kepada setiap hambanya, hadiah, anugerah, nikmat yang Allah berikan. Dengan mudahnya kita masuk dua pintu itu. Tapi subhanallah, sulit kita itu melaksanakannya. Kenapa? Setan tidak akan mau kita itu melaksanakannya, selalu akan ditahan, dicegah dan sebagainya. Tapi tatkala nanti sudah tidak ada, baru kita tinggal penyesalannya. Oleh karena beruntung yang masih punya orang tua, beruntung yang masih punya ayah dan ibu, beruntung. Kedua-duanya sama-sama besar haknya, gak ada yang lebih besar daripada yang lainnya. Walaupun di dalam ihsan kita itu lebih mengutamakan kepada ibu, tapi dalam diri ayah ada sesuatu yang tidak ada pada diri ibu, dan dalam diri ibu ada yang tidak ada pada diri ayah. Dua-duanya sangat kita perlukan ridhonya. Oleh karena gunakan kesempatan. Mudah. Orang yang paling bisa memaafkan kita, orang tua. Orang paling bisa memaklumin kita, itu orang tua. Orang yang yang paling bisa mengalah untuk kita itu orang tua. Kenapa? Sudah berkorban untuk kita. Segalanya dikorbankan untuk kita. Orang tua itu berangan-angan dan berdoa, bahkan melupakan doa untuk dirinya sendiri, itu untuk anak-anaknya. Tapi ya begitulah. Nanti tak kalah sudah tidak ada lagi, baru kita tinggal penyesalannya. Kita lihat bagaimana para ulama, para solihin, para salaf, mereka itu betul-betul mengutamakan orang tuanya dan melaksanakan birrul walidain sesungguhnya kepada mereka. Di antaranya adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid. Beliau itu mendapatkan kemuliaan yang tinggi dan makom yang sangat tinggi di sisi Allah, itu karena bakti kepada orang tua. Sehingga sebagaimana dia tahu bahwasanya orang tua itu ada segala-galanya, karena ridullah fi ridul walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Jadi ridhonya Allah itu tergantung pada kedua orang tua, sehingga itu sangat jelas sekali gitu. Cuma kita banyak nggak paham bahwasanya ibadah itu selalu kontras dengan hawa nafsu dan keinginan. Sehingga apa? Yang perlu kita lakukan itu lawan, ingat terus, ini orang tua yang harus kita jaga ridhonya supaya Allah tetap ridho kepada kita. Ini orang tua, masa depan kita. Ini orang tua, kesempatan terbesar kita untuk urusan dunia, urusan akhirat. Ini orang tua. Kalau kita bisa menjaga yang semacam itu, maka insya Allah kita akan bisa memuliakannya. Tapi tatkala kita tidak merasa seperti itu, bayangkan kalau ada orang tua yang kemudian di dalam hatinya saja dia dongkol kepada seorang anak karena apapun yang dilakukannya, apakah itu kata-kata, apakah itu tindakan dan sebagainya, apalagi sampai orang itu membentak dan sebagainya, itu termasuk anak yang durhaka sama orang tuanya. Harusnya kalau ada anak yang semacam itu cepat minta maaf kepada orang tuanya sebelum salah satu daripada keduanya meninggal dunia, karena kita harus mempertimbangkan seperti itu. Ini tidak salah kepada orang tuanya, tapi anak belum minta maaf juga. Bahkan yang lebih parah lagi dan yang paling menyakitkan orang tua, ketika seorang anak mendahulukan istrinya ketimbang ibunya sendiri. Sehingga pantas kejadian-kejadian yang ditampakkan di zamannya Nabi, ada kejadian-kejadian yang besar sebagai sebuah pembelajaran bagi umatnya selanjutnya. Di antara kejadian-kejadian tersebut adalah terjadi pada Sayyidina Alqamah. Siapa Alqamah? Sahabat yang paling dekat kepada Nabi Muhammad, sahabat yang rajin sholatnya bersama Nabi Muhammad, sahabat yang hampir dikatakan tidak ada pengajian kecuali situ ada Alqamah. Tapi sayang, ketika sakaratul maut justru dia itu tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika diajak berbicara dengan topik yang lainnya, dengan mudahnya dia itu berbicara.
Tapi ketika diajak berbicara terkait dengan topik kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau syahidatan, maka dia tidak bisa mengucapkannya. Sehingga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, pasti ada sesuatu yang dilakukannya. Segala sesuatu itu pasti ada tandanya. Takutnya kita termasuk semacam itu. Semoga kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga tidak ada yang mencegah kita mengucapkan dua kalimat syahadat ketika di akhir hayat nanti, sehingga kita termasuk yang nanti meninggal dunia dan kita akan masuk surga dengan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang akhir kalimatnya daripada dunia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia akan masuk ke surga dengan tanpa hisab. Semoga kita termasuk semacam itu. Kata Nabi SAW, coba cari tahu apa yang dilakukannya. Pasti ada sesuatu yang dilakukannya yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Tiba-tiba ada satu tetangga daripada tetangga Al-Qamah yang mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu, sebagaimana sahabat-sahabatmu tahu, dia itu orang baik. Cuma satu saja kurangnya. Apa itu? Dia lebih mendahulukan istrinya ketimbang ibunya. Begitu disampaikan kepada Nabi SAW terkait dengan apa yang disampaikan oleh sahabat tersebut, langsung Nabi SAW mengatakan, ini. Kenapa? Karena Nabi SAW tahu bagaimana perasaan seorang ibu ketika disandingkan, dibandingkan sama mantunya. Mohon maaf, sekarang ini kadang-kadang kalau semua kita berbicara dengan sindiran saja, kadang-kadang orang sekalian ini nggak peka, terlalu keras hatinya, terlalu tebal perasaannya, sehingga nggak paham. Ketahuilah, ketika kita itu kawin dengan anak kita, orang yang paling cemburu kepada kita itu siapa? Ibu kita. Ibu kita. Aku yang besarkan, aku yang berkorban untuknya, aku yang biasa bersentuhan dengan kotorannya, baik itu keluar dari muntahnya maupun kotorannya. Sekarang setelah kamu besar, ada perempuan lain selain diriku, kemudian kamu mendahulukan dia daripada aku. Demi Allah, orang yang paling cemburu kepada anaknya itu adalah kita, ibu kita. Kita nggak sadar, kita nggak paham. Padahal ibu kita itu adalah orang yang paling berkorban. Istri kita belum tentu, belum terbukti pengorbanannya. Ibu kita sudah pasti pengorbanannya. Sehingga saya itulah Nabi SAW mengatakan, pasti ini sebabnya. Bilal, datanglah kepada ibunya, tawarkan, kalau mau dia datang padaku atau aku yang akan datang padanya. Maka ketika disampaikan kepadanya, maka aku yang lebih berhak untuk datang kepada Nabi, jangan Nabi yang datang padaku. Siapa aku? Kata ibu Al-Qamah. Datanglah kepada Nabi SAW. Maka kemudian dikasih tahu oleh Nabi, wahai ibu, Al-Qamah anakmu sekarang dalam keadaan sakaratul maut, dan sekarang ketika ditalqin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai ucapan akhirnya, dia tidak bisa, dan itu karena sebab dia itu tidak baik kepadamu, maafkan dia. Apa katanya? Rasulullah yang menyuruh, Rasulullah yang merintah. Tahu kan kita bagaimana sahabat Nabi? Nyawanya dikorbankan untuk Nabi Muhammad. Apapun diperintahkan oleh Nabi SAW dilaksanakan. Cuma pada saat itu biar kita tahu bagaimana sakitnya seorang ibu ketika kita mendahulukan istri daripada ibu kita. Apa kata dia? Mohon maaf ya Rasulullah, aku terlalu sakit, aku tidak bisa memaafkannya. Sehingga untuk menggugah hati yang lembut itu pada dasarnya, tapi karena sakit dan tersakiti terus sampai dia tidak merasakan apa yang dirasakannya, Nabi SAW merintahkan kepada Bilal dan kepada sahabat yang lainnya, kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Maka dibakar. Sehingga tanya ibu Al-Qamah, untuk apa ya Rasulullah? Aku akan membakar Al-Qamah. Kalau tidak aku bakar sekarang, pasti akan dibakar nanti di akhirat. Di saat itulah iba daripada seorang ibu tidak bisa juga disembunyikannya. Di saat itulah kemudian dia, Rasulullah, aku maafkan dia. Ketika keluar ucapan aku maafkan dia, bagaimana cepat ridhonya Allah tergantung kepada ucapannya seorang ibu, aku maafkan dia. Tinggal ibu kita mengatakan, kamu orang paling sugih nak, kamu orang paling bahagia nak, kamu orang yang paling sukses nak. Itu keluar kata-kata semacam itu dari hatinya, bukan karena permintaan kita, maka pasti kita akan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ibu kita. Itu artinya ridullah fi ridul walidain wa sakhatullah fi sakhatul walidain. Subhanallah, disatulah kemudian Nabi SAW memerintahkan Bilal, lihat Al-Qamah. Begitu dia pergi cepat-cepat ke rumah Al-Qamah, baru di depan rumah Al-Qamah tiba-tiba Al-Qamah sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW meninggal. Di saat jenazah itu akan dikuburkan, Rasulullah ikut. Bukan semua sahabat oleh Nabi SAW diikuti jenazahnya, tapi ikut Nabi SAW.
ataukah memberi pelajaran untuk kita semuanya. Jangan sampai terjadi lagi. Cukup Alqamah. Datang Nabi SAW, Nabi ikut menguburkan sampai selesai penguburannya. Setelah itu Nabi menyampaikan sebuah hadis, di mana hadis itu sangat familiar, kemudian dibaca terus, diingatkan terus sebagai peringatan untuk kita semuanya. Man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajmain. Barang siapa yang mendahulukan istrinya ketimbang ibunya, apa yang dibandingkan, apa yang diutamakan, apa saja, rumahnya, uangnya, kasih sayangnya. Jadi kita harus bisa pintar sebagai seorang anak itu. Kita perlu kepada istri, tapi kita lebih perlu lagi kepada ibu. Kita seorang anak laki-laki. Anak laki itu nggak bakal berubah. Hak terbesar itu adalah Allah dan Rasulnya setelah orang tuanya. Tapi kalau seorang istri tidak. Istri itu sebelum kawin, iya betul, sama seperti laki-laki. Tapi begitu kawin, maka hak terbesar setelah Allah dan Rasulnya bukan lagi orang tuanya, tapi suaminya. Tapi laki-laki tidak seperti itu. Karena kita kalah kepada istri sampai kita itu ngalah juga kepada orang tua. Na'udzubillah, mempertaruhkan masa depannya. Dia sudah lupa bahwasanya kejadian itu akan terulang nanti pada anaknya. Pastikan baik-baik, dengarkan baik-baik ucapan saya. Setiap istri yang menggoda suaminya, yang membujuk suaminya supaya dia itu berbenturan dengan ibunya, nanti dia bakal punya mantu juga semacam itu melakukannya kepada anaknya. Camkan baik-baik, fakama tadinu tudan, apalagi terkait dengan orang tua. Semua yang terkait dengan orang tua, pahalanya Allah dahulukan di dunia. Semua yang terkait dengan orang tua, imbas negatifnya, sanksinya, azabnya juga dahulukan di dunia sebelum di akhirat. Nggak ada ceritanya orang yang durhaka sama orang tua kemudian dia bahagia hidupnya, nggak ada ceritanya. Pasti sengsara hidupnya. Imam Hasan al-Basri pernah berjumpa dengan seseorang yang melapor kepadanya. Ada orang tua yang diseret oleh anaknya mengelilingi pasar. Disampaikan pada Imam Hasan al-Basri, siapa namanya? Fulan-fulan. Biarkan, demi Allah aku melihat dengan mataku sendiri, dulu ayahnya juga diseret olehnya berkeliling pasar. Semua yang kita lakukan akan dibalas oleh anak-anak kita. Tapi masalahnya, banyak di antara kita yang menyesal tapi sudah kandung orang tua nggak ada. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan. Yang namanya birrul walidain itu masih bersambung. Datangi orang tua kita. Datangi, apa susahnya kita datang setiap malam Jumat, setiap hari Jumat. Datang, berziarah, doakan. Kadang-kadang Masya Allah, wasiatnya orang tua pun tidak dilaksanakan. Dari saking marutnya kepada harta benda, wasiatnya tidak dilaksanakan. Masih ada satu orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin berbakti orang tua, tapi orang tua aku sudah tidak ada. Apakah masih tersisa daripada aku berbakti kepada keduanya? Gulma, masih? Apa itu? Yang pertama, bayarkan hutang-hutangnya. Orang selama masih punya hutang, walaupun dia meninggal dalam keadaan syahid pun tidak akan diberikan semua kenikmatan yang harusnya dia dapatkan, tidak diberikan. Bayarkan hutangnya, kesian dia. Keluarkan semua asetnya. Pastikan kalau kita sudah berkorban untuk orang tua, apapun yang kita lakukan untuk orang tua, tambah banyak kita korbankan, tambah banyak Allah berikan. Pastikan itu. Yang masih punya orang tua, apapun diminta orang tua, apalagi disebut, walaupun untuk saudaranya, walaupun untuk kakaknya, walaupun untuk adiknya, walaupun untuk orang yang tidak disukainya, lakukan. Kan itu termasuk birrul walidain. Dan balasan Allah untuk kita lebih banyak daripada apa yang kita kira. Itu yang pertama. Itu yang paling penting. Bayarkan hutang-hutangnya. Yang kedua, laksanakan wasiatnya. Mungkin orang tua kita berwasiat begini-begini, nanti saya umrohkan, nanti saya begini, kan laksanakan. Jangan pernah berat. Yang ketiga, teman-teman ayahnya, teman-teman ibunya, apalagi kerabatnya, sambung, datangi, ingati. Ini dulu pernah baik sama ibu anak, datangi, baiki. Dia akan memuji, ya Allah masih ingat anaknya ya, Masya Allah, Allah dia, dikeluarkan, didoakan sama orang tersebut. Itu maksudnya Nabi SAW, baiki teman-teman ayah dan ibu itu, baiki. Demi Allah, saya mencium tangan Habib Muhammad itu karena apa? Karena saya tahu abah saya mencintainya, abah saya menghormatinya. Saya masih ingat
siapa-siapa yang ada peduli pada saya punya ayah dulu, saya akan hormati dia. Dan itu kami terapkan, bahkan kami mempunyai waktu sendiri dengan Akhi Zain, Abu Yazan, untuk siapa-siapa yang pernah ada hubungan sama Abu Hasan, kita akan perhatikan dia. Tanda bakti seorang anak pada orang tua. Kita semua bakal meninggal. Kita semua bakal meninggal. Sekarang kesempatan kita untuk mengumpulkan ridhonya Allah sebanyak-banyaknya. Beruntung yang masih punya orang tua, beruntung. Lihat bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu warḍah. Beliau itu makan semeja bersama ibunya. Ibunya masak hanya untuknya, tidak ada anak lain, semua meninggal dunia bersama Imam Hussein ketika di Karbala. Tapi subhanallah, apa yang diambilkan oleh ibunya dia makan, yang tidak diambilkan oleh ibunya dia tidak mau makan. Sehingga dia berkata begini berkali-kali, Hussein makan, aku masak buat kamu, kau makan. Dan tidak, ibu, aku takut kalau semua aku mengambil salah satu lauk pauk yang ada yang bukan kau ambilkan untukku, takutnya itu sudah ada di dalam hati kamu, berarti aku termasuk durhaka pada orang tua. Sampai segitunya. Berapa banyak ulama, di antaranya Sulaiman Ad-Darani, kalau membanguni ibunya itu gimana caranya? Diperintahkan untuk dibanguni ibunya, maka ibunya sedang tidur itu kakinya diciumnya sehingga bangun dengan ciumnya. Ayahnya juga seperti itu, dibangunkan dengan ciumnya. Dari saking hormatnya, muliakannya. Saya punya kakek Syekh Ahmad Bakhabazi, ayah daripada nenek saya, ibu daripada Habib Hasan Baharun, Fatmah Bakhabazi, nenek saya, abahnya Syekh Ahmad Bakhabazi. Itu beliau itu dari saking baktinya kepada ibunya, dia kalau bangun, kalau dia itu lagi mandi malam untuk tahajud itu, mandi berdiri, kedengaran suara percikan airnya, sehingga ibunya mengatakan, siapa itu? Akhirnya apa? Malam keduanya dia lagi berdiri, tapi duduk pun masih ada gemericik, sehingga ibunya bangun, siapa itu? Malam ketiganya dia lagi duduk, tapi dia itu menyelam di dalam. Coba lihat, sambil jaga seperti itu birrul walidain. Itu birrul walidain. Hormati. Banyak sekarang di antara kita, kalau sudah ibu kita sudah peot, sudah keadaannya sudah sangat-sangat menyedihkan, apalagi sudah kena stroke dan sebagainya, malu kita. Mau bersanding aja malu. Sampai di mana pikirannya? Mau gandeng dia aja semalu. Dulu ibunya nggak pernah malu menggandeng kita, menceboki kita depan siapapun kita, apalagi kita yang seumur kita pada waktu itu belum ada pempas, itu kotoran di tangannya, ditadahi dengan tangannya, itu dulu orang tua. Lalu kemudian kita itu akan balas semacam itu. Oleh karenanya, ayo kesempatan yang pasti punya orang tua, benar-benar jaga orang tuanya, laksanakan birrul walidain pada orang tua selagi masih ada, sebelum kita menyesali kemudian hari nanti. Allahu Akbar.